Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ngegosip ya Pak ya. Inilah ngegosip Widai Suara Milenial ini. Jadi saya Indra dan ini Pak Agus, rekan kerja, orang tua, kakak, wah semuanya lah. Kita ngegosip, go dulu gitu ya Pak ya, baru nanti bilang sip, gitulah filosofinya gosip dulu Pak Agus kalau bercerita ke kita gitu kan. Nah hari ini tentunya ada sesuatu topik yang ingin kita bagikan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada Widai Suara khususnya terkait dengan ya sebetulnya ini juga agenda sama ya Pak ya, Pak Agus juga agendanya di MTE, Indra juga sama gitu ya di membangun tim efektif, dan Indra tentunya mengkombinasikan dan mencoba untuk membangun tim efektif dari sisi bagaimana seorang peneliti bisa membangun tim efektif berkolaborasi, karena memang kebutuhannya itu gitu, karena Indra pun ada dulu di LIPI ya, di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, ini Pak Agus akan bercerita nih kepada kita, Bapak dan Ibu, dan nanti juga Indra akan sharing bagaimana pengalaman-pengalaman Indra pada saat mengajar mengampu tim efektif ya, dengan tim tentunya gitu kan ya, di Pusbindik LIPI dulu. Monggo Pak Agus, kita cerita apa nih hari ini? Tadi udah selintas-selintas tim efektif gitu ya Pak Agus ya. Monggo Pak. Ya. Ini menarik ya, kalau ketemu dengan Kang Indra itu nggak ada cukup waktunya. Selalu banyak hal yang bisa didiskusikan dengan menarik. Hari ini saya ngajak Kang Indra ngobrol tentang bagaimana membangun tim efektif, salah satu materi di PKP ya. Namun demikian ada perkembangan zaman, tuntutannya itu berbeda. Karena kita semuanya kerja itu berbasis pada customer base. Ya, dan sekarang customer kita berada di dunia yang mau nggak mau harus dibilang dan harus diakui kita berada di industri 4.0. Maka kita sebagai bagian dari organisasi, dalam hal ini kita adalah leader project, mengajak kanan kiri kita, stakeholder kita untuk mendukung kita dalam pelaksanaan aksi perubahan. Saat ini kondisinya begitu, Kang. Di dalam kondisi yang sekarang, kita memerlukan sesuatu yang berbeda. Tarikan energi itu tidak bisa lagi kita tolak. Mau nggak mau kita harus berada di sana, dan kita harus beradaptasi gitu kan. Jadi cara-cara kita bekerja, kalau membangun tim efektif secara umum, nanti Kang Indra bisa melanjutkan sharingnya. Yang saya tangkap dari saat kita sharing dengan peserta PKP, itu ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan, yaitu apa? Checklist dari pekerjaannya. Sebuah tim paling tidak memerlukan dua hal. Yang pertama adalah komitmen. Bagaimana kita menguatkan komitmen setiap anggota tim. Kita sebut tim efektif. Yang kedua, kita harus menguatkan dulu bagaimana dia kompetensinya dinaikkan juga. Jadi dua hal ini, 2K ini akan berkontribusi besar. Bagaimana kompetensi itu harus naik setiap orang, karena itu tugas kita sebagai project leader. Tidak hanya menyelesaikan aksi perubahan, jauh di atas itu yang utama adalah meningkatkan kompetensi dari anggota tim kita. Yang kedua, memupuk dan menggairahkan mereka tetap komit terhadap apa yang kita sepakati pada saat kita membuat aksi perubahan. Namun demikian, Kang Indra, ada yang miss saat ini. Bagaimana kita berkolaborasi, bersinergi, berkolaborasi tidak hanya menggunakan cara manual, tapi cara-cara yang kekinian, cara-cara yang berbasis pada IT. Nah, yang ini Kang Indra perlu kita bahas itu ya. Ya. Mangga Kang Indra. Ya, betul Pak. Jadi tahun berapa ya itu masih pada saat di Pusbin ya Pak ya. Pada saat di Pusbin, Indra dengan Prof Andika ya dari Serpong, Mbak Yetvi gitu ya. Terus juga Mas Purkon, teman-teman WI juga kita mau menyusun sebuah modul bagaimana membangun tim efektif untuk peneliti gitu ya Pak ya. Nah ini mungkin akan jadi masukan buat Bapak juga ya kan, sekarang diminta
dimintalan ya Pak ya. Dimintalan untuk memberikan masukan-masukan tim efektif. Ya Indra, mungkin ada sedikit yang mungkin jadi insight Bapak gitu ya Pak Agus ya. Jadi insight Pak Agus untuk kira-kira apa nih yang menjadi betul-betul kebutuhan customer tadi gitu ya Pak ya. Jadi Indra izin share ya Pak ya. Benar-benar kebutuhan customer tadi. Nah ini Pak yang coba Indra sampaikan hari ini ya. Jadi kita ada juga materi tim efektif gitu ya untuk pelatihan persiapan jabatan fungsional peneliti ini. Jadi saya kira langsung ke sini aja ya Pak ya, bahwa memang dalam berstrategi komunikasi yang efektif itu tentunya kita harus memahami dulu apa itu komunikasi kan gitu ya Pak ya. Saya kira ini kita tidak perlu membahasnya, Indra langsung loncat saja ke yang ini Pak. Ternyata tolak ukur keberhasilan komunikasi interpersonal gitu ya, komunikasi antara peneliti dengan peneliti yang lain gitu Pak ya. Ini tergantung dengan kapasitas komunikasi intrapersonal gitu. Komunikasi di dalam dirinya sendiri. Itu yang kemarin kita share gitu ya dengan teman-teman peneliti, bahwa sangat penting bagi peneliti untuk memiliki kepakaran. Kan itu awalnya ya Pak ya. Jadi sangat penting bagi peneliti untuk memiliki kepakaran. Jadi mulai dari peneliti madya, kepakarannya harus konsisten. Kalau masih pertama muda masih bisa dirubah-rubah ya. Contohnya saya ahli Kijang gitu kan ya. Ya kalau pertama atau muda masih bisa kemana-mana gitu ya kepakarannya. Tetapi kalau untuk mulai madya ke sana berarti harus kepakarannya harus konsisten gitu ya. Kalau Kijang ya Kijang gitu ya. Nggak boleh lagi yang lainnya, nggak boleh merilik sapi lain sebagainya kan gitu ya. Jadi ini sebuah perumpamaan. Artinya apa? Artinya ketika membangun tim efektif, saya kira ini harus diselesaikan dulu dari bagaimana membangun kapasitas komunikasi intrapersonal gitu Pak ya. Komunikasi interpersonal di sini, bahwa komunikasi itu kan artinya bahwa bagaimana cara kita untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain gitu Pak ya. Itu kan komunikasi. Nah, kalau komunikasi intrapersonal juga sama, bagaimana mengajak diri kita sendiri untuk memiliki sebuah kepakaran, memiliki sebuah keahlian, mungkin ya Pak ya, sebuah kompetensi tertentu gitu ya. Indra sih selalu bilangnya bahwa kita harus memiliki tempat gitu. Memiliki tempat di sini artinya kita memiliki fungsional, memiliki kepakaran tertentu, keahlian tertentu yang memang kita konsisten di situ gitu kan. Ini Indra masih ingat dulu ada kata-kata bahwa lebih baik tahu sedikit tapi banyak hal gitu ya, daripada tahu banyak hal tapi tahu sedikit gitu kan. Artinya ya kita harus banyak omong atau ngomong banyak gitu ya kan. Nah gitu. Bener. Nah itu Pak Indra dari situ yang oh iya ya. Nah ini artinya kita harus memiliki bahwa membangun tim efektif itu di awal dari diri sendiri dulu gitu. Nah itu yang Indra coba gali gitu ya, karena semuanya akan berawal dari kita gitu, bahwa ya inilah tolak ukur keberhasilan komunikasi interpersonal itu, komunikasi dengan orang lain, membangun tim efektif dengan orang lain itu harus selesai dulu dengan kita gitu. Artinya ya kita tahu apa yang kita butuhkan kan gitu Pak ya. Kita tahu yang kita butuhkan, kita tahu apa yang bisa kita bagikan gitu ya. Barulah kita mau bisa membangun tim efektif. Ketika kita nggak tahu ikut-ikutan gitu Pak ya, nggak benar-benar tahu apa yang kita butuhkan dan nggak tahu apa yang kita share, maka menurut Indra tim efektif itu akan sedikit menjadi tidak bagus gitu ya. Jadi artinya kita menjadi bagian anggota tim yang biasa-biasa aja, jadi follower aja kan gitu ya Pak ya. Saya kira sebuah tim yang baik itu adalah ketika masing-masing anggota itu memiliki kontribusi masing-masing kan gitu ya Pak ya, bukan hanya follower ikut sana ikut sini enggak gitu kan, tapi memberikan warna. Nah itu yang di awal Indra bahwa harus selesai dulu nih di pribadinya kita, komunikasi intrapersonalnya harus selesai dulu. Nah bagaimana kaitannya dengan peneliti? Indra coba untuk mengajak mengidentifikasi kemampuan unik apa sih gitu Pak ya. Ini sebuah metode pembelajaran Indra di kelas, bahwa setiap peneliti Indra ajak gitu ya Pak ya untuk mengidentifikasi kemampuan unik ya masing-masing pribadi, sehingga tahu kelebihan kita ini apa gitu dan apa yang bisa kita share gitu Pak ya. Ini yang mencoba Indra share di kelas gitu Bapak Ibu ya.
Nah, ini kaitannya dengan bagaimana cara peneliti berkolaborasi gitu kan ya. Ini oke, saya kira langsung ke sini aja ya Pak ya. Nah ini ya Pak. Nah ini. Ya, ini ada sebuah konsep yang memang Indra belajarnya dari teman-teman peneliti juga gitu kan ya, bahwa ini sebuah penelitian yang memang ada yang disebut dengan peneliti dasar, basic research, ada apply gitu kan, dan inovasi di sini yang memang hari ini udah konsep ini udah tidak ada lagi, karena kan sekarang udah nggak ada LIPI lagi gitu kan ya, udah nggak ada BPPT lagi gitu kan, ini nyatu menjadi BRIN. Saya kira ini bisa jadi embrio lahirnya BRIN gitu ya, Badan Riset Inovasi Nasional, bahwa riset itu harus penelitiannya harus mendasar gitu ya, tetapi hasilnya harus bisa diterapkan dan ada inovasinya gitu untuk industri gitu ya, untuk mengembangkan ekonomi gitu kan ya. Nah ini mungkin yang yang menjadi embrio dari BRIN. Artinya apa? Tentunya untuk bisa seperti ini harus dibangun sebuah manajemen sebuah tim yang efektif kan gitu Pak ya. Bukan lagi membangun, betul ya Pak Agus ya, bukan lagi membangun, tapi bagaimana setiap individu, setiap peneliti itu bisa memberikan kontribusi, memiliki tempatnya sehingga bisa memberikan manfaat gitu ya dalam sebuah tim yang efektif gitu ya. Seperti itu nih yang akhirnya Indra bisa menangkap, oh ternyata ini hikmah dari semua peralihan kita dari LIPI, Batan, BPPT gitu kan ya menjadi BRIN tuh ya salah satunya adalah bahwa ini harus terintegrasi. Nah, terus bagaimana Indra langsung ya Pak ya, sebentar Indra langsung. Nah, akhirnya karena peneliti itu lintas generasi ya Pak ya, lintas generasi, ada peneliti yang junior, peneliti yang senior, maka Indra memberikan pemahaman gitu, dan ini juga cukup penting bahwa kita harus tahu loh generasi kita gitu ya, jenis-jenis generasi, supaya apa? Supaya kita tahu cara berkomunikasi dengan yang senior seperti apa, cara berkomunikasi dengan milenial itu seperti apa. Ini sangat penting gitu kan ya, supaya kita juga tahu nih gaya belajar, gaya berkomunikasi setiap generasi juga ini juga harus dipahami gitu ya sebagai seorang leader gitu kan ya dalam membangun yang tim efektif. Ini juga ada teorinya gitu kan ya, yang tentunya mulai dari kelahiran gitu kan ya 1925, ini yang tradisionalis mungkin ya ini kakek kita gitu ya atau buyut kita. Nah, bagaimana cara belajar dan bagaimana cara berkomunikasinya pun tentunya berbeda. Dan ini juga menurut kita juga, menurut Indra juga akan mempengaruhi kepada manajemen membangun tim efektif tadi, Pak. Kan gitu ya. Ini juga harus kita coba lihat gitu ya masing-masing generasi. Seperti tradisionalis nih, seperti apa nih tradisionalis? Mungkin kita ketika berkomunikasi harus pakai logika kan gitu ya. Kalau orang tua tuh seperti itu, bersaing logika gitu ya. Jangan diambil ke yang berimajinasi gitu kan ya. Ini saya kira ini perlu untuk disampaikan ya, bagaimana baby boomers gitu ya, angkatan senior-senior kita hari ini gitu ya, yang memang cara belajarnya, cara berkomunikasi ya mendengarkan seperti kuliah gitu kan ya, senang pengalaman pribadi yang disampaikan kan gitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana dengan generasi X nih, generasi Indra contohnya ya. Kalau ke baby boomers kan generasi Pak Agus nih gitu kan ya. Kalau bagaimana generasi X nih, generasi nanggung gitu kan ya, yang milenial bukan gitu ya, orang tua juga bukan gitu ya. Ya biasanya suka dengan cepat dan efisien gitu kan ya, gak mau bertele-tele, ya udah cepat efisien gitu kan ya. Terus juga apa manfaatnya kan gitu ya Pak ya. Kadang-kadang Indra juga suka berpikir gitu, makanya Indra kalau dengan Pak Agus apa Pak manfaatnya kan gitu ya Pak Agus ya. Kita bersama-sama nih gitu urunan bikin beli aplikasi sebagainya, apa Pak manfaatnya, Indra cari dulu sebelum kita membeli sesuatu ya, apa nih manfaat bagi kita kan gitu ya. Terus juga ya kadang-kadang Indra juga suka mengganggu Pak Agus kalau malam-malam baru ngobrol ya Pak ya. Waktunya nggak mau ini ya dilalah, Pak Agus juga
mulai kehidupannya juga mulai jam 10 malam gitu ya, dilalah Pak Agus juga mau kalau kalau malam-malam suka ngobrol-ngobrol kan gitu ya. Ini memang generasi X seperti ini gitu ya. Beda lagi dengan generasi milenial gitu ya. Banyak sekali peneliti gitu kan ya, hari ini yang generasinya milenial ya suka berkelompok. Berbeda gitu kan dengan generasi baby boomers, dengan generasi X, Indra gitu ya. Kadang Indra cenderung tidak suka berkelompok gitu kan ya. Tetapi milenial berbeda gitu kan ya. Ini yang penting Pak, ketika kita membangun tim efektif, ketika audiens kita atau tim kita milenial ya, mereka mau gak mau memanfaatkan teknologi gitu kan ya, digital gitu ya. Ini yang memang hari ini juga Pak Agus luar biasa punya pemikiran bahwa membangun tim efektif itu tidak boleh keluar dari pemanfaatan teknologi. Karena apa? Karena ya karena keadaan kita sudah menuju ke 4.0 tadi gitu Pak. Bukan karena pandemi ya Pak ya, Pak Agus ya, kita udah sepakat ya berdua ya. Ini pembelajaran kita beralih dari training ke learning itu bukan gara-gara pandemi, bukan. Karena ya perubahan zaman ini yang berubah gitu kan ya. Saya kira generasi milenial itu bukan generasi yang hasil dari pandemi, enggak. Dan ada kata-kata memanfaatkan teknologi udah dari jauh hari sudah bisa dilihat gitu kan ya. Dan ya ini gitu kan ya, bahwa hari ini pandemi ini juga menjadi pemicu juga ya Pak ya, pemicu juga bahwa memang ya inilah kenyataan bahwa betul bahwa hari ini harus memanfaatkan teknologi ya, berbasis digital dan sebagainya. Nah inilah Pak, apalagi generasi Z yang memang ini adik-adik kita ya, yang multitasking dan sebagainya. Kita bisa lihat sekarang itu adik-adik kita, anak-anak kita tuh luar biasa gitu ya. Bisa ngaji khatam juga ini dari generasi ini gitu kan, karena multitasking gitu kan, banyak hal dalam satu waktu. Ini luar biasa. Entah karena faktor gizi atau apa ya, Indah juga nggak paham nih Pak. Generasi Z ini. Jadi langsung nyebur gitu ya, learning by doing, bereksperimen, multitasking dan sebagainya. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan lintas generasi ini, tentunya sebagai leader gitu ya di PKP, PKA ya kita harus memahami ini, bahwa kita harus mengetahui bahwa untuk membuat sebagai tim efektif, bahwa kita harus mengetahui kepribadian dari masing-masing anggota tim kita. Artinya inilah makanya perlu disampaikan bahwa generasi ini harus perlu disampaikan gitu sebagai pemahaman bagi seorang leader gitu ya Pak ya, bahwa cara membangun komunikasi dengan lintas generasi itu seperti apa. Ya inilah salah satunya yang memang kita sampaikan. Jadi artinya itu memahami komposisi tim terlebih dahulu ya Kak? Wah betul Pak, memahami komposisi tim terlebih dahulu. Jadi komposisinya seperti apa kita baru bisa next ya. Kalau kita nggak tahu komposisinya repot juga ya. Betul. Bisa salah ya. Jadi ada kalau dari manajemen SDM ya Pak ya, kan yang kata pertama itu kan who-nya dulu, baru what-nya, kan baru pekerjaannya gitu. Kan kita harus kenal dulu orangnya, who-nya dulu. Siapa yang akan mengerjakan ini? Baru dibuatkan pekerjaannya Pak. Sama saya kira di dalam sebuah tim efektif juga orangnya kita cari dulu, kan gitu, who-nya dulu. Baru kalau di DPKP itu kan kita pertama cari isu, artinya cari what. Betul. Kemudian kita menemukan, dilanjutkan dengan berpikir kreatif. Artinya itu ketemu dengan how. Ya. Setelah dapat what dan how-nya, siapa yang bisa mengerjakannya ini? Ya, betul Pak. Who, kan tahapannya jadi gitu kan ya. What, how, dan who. Ya. Artinya kan kalau itu kan skema pembelajaran yang outputnya itu ya Pak ya, jadi kan memang dicari di isunya gitu kan. Nah yang paling penting adalah kan isu gitu Pak ya. Nah setelah isu dicarikan ya siapa orangnya kan gitu. Ini ya, sangat betul. penting. Begitu dapat kita mikir how, berpikir kreatif, ya. Dan dilanjutkan dengan siapa yang mau mengerjakan cara ini kan gitu. Nah itu Pak, makanya ini sangat penting gitu kan untuk memahami tim efektif ini, memahami dari kepribadiannya, ini sangat penting. Nah ini Indra mencoba bahwa bagaimana cara peneliti berkolaborasi, ini sebuah studi kasus ya Pak ya, sebuah studi kasus mungkin kan yang namanya pengembangan kompetensi
tentunya akan memiliki cara yang lebih spesifik ya Pak ya. Kalau PKA, PKP mungkin akan bisa lebih general gitu ya. Tapi Indra mencoba untuk mencari insight ya untuk Pak Agus bahwa ini loh yang coba kita rancang gitu, coba kita bangun bagaimana membuat tim efektif, bagaimana cara berkolaborasi seorang peneliti. Karena apa? Ya, Indra harus jujur menyampaikan bahwa peneliti biasanya eksklusif ya Pak ya. Senang menyendiri, eksklusif, temannya itu lebih lebih loyal kepada objek atau subjek penelitiannya dibanding orangnya. Ya, seperti itulah karena memang pekerjaannya seperti itu. Bahkan Prof Gono masih ingat Indra, beliau adalah mentornya Indra, Prof Gono ahli rusa. Ya, istri kedua saya rusa, Indra katanya. Jadi kalau penelitian ya dengan rusa, ya iya karena memang pekerjaannya itu gitu kan ya. Nah, ketika berbicara dengan orang, ini kan sebuah permasalahan Pak bagi seorang peneliti gitu kan ya. Karena apa? Karena kan peneliti lebih unik gitu kan. Orang pasti bilang lebih individualis karena pemikir gitu ya Pak ya. Tapi kan hari ini nggak seperti itu gitu ya. Lembaga kita juga BRIN juga bagaimana kita menciptakan kolaborasi riset kan gitu Pak ya. Ini juga sebuah tantangan gitu kan ya. Bagaimana cara seseorang peneliti dengan memiliki kepakarannya tersendiri bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah, inilah yang bagaimana cara peneliti berkolaborasi. Tentunya solusi yang pertama ditawarkan ini setelah Indra berkomunikasi dengan Prof Gono ya, Profesor Riset Gono Sumiadi, beliau mentor Indra ya. Indra, seorang peneliti bukan peneliti saja, semua orang juga sekarang harus memiliki kompetensi yang kedua. Mungkin kompetensi satu Pak Agus infografis gitu ya, bahasa Inggris bla 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 gitu ya. Nah, Pak Agus harus memiliki kompetensi kedua apa? Digital question. Katanya memiliki kompetensi digital. Indra sekarang lebih banyak mungkin di representasi ilmiah, media pembelajaran, metode pembelajaran, tapi Indra harus memiliki kompetensi yang kedua. Apa itu? Ya ini, digital question katanya. Bagaimana kecerdasan kita di era digital ini seperti apa, kan gitu ya Pak ya. Ini yang inilah ternyata yang membangun semua peradaban kita, yang membangun tim menjadi sebuah efektif itu berawal dari ini juga gitu kan ya, berawal dari bagaimana kita memiliki kecerdasan di era digital ini. Nah tentunya ini Pak, kalau peneliti seseorang, contohnya Indra peneliti nih ya, Indra ingin meneliti terkait dengan topik tertentu gitu kan ya. Contohnya ini ada agricultural, biological science atau apapun ini ya. Terus ada engineering dan sebagainya. Seorang peneliti yang ingin berkolaborasi dengan peneliti lain, maka dia akan mencari literasi digitalnya, Pak. Seperti ini di Scopus dia searching gitu kan ya. Topiknya apa sih gitu kan ya, yang sama nih dengan Indra. Contohnya infografis. Ketika diketik infografis di dalam platform tertentu di Scopus contohnya, maka akan muncul namanya Prof Gono Sumiadi gitu kan. Ini subjek areanya ini. Maka disinilah langkah awal peneliti lain bisa berkolaborasi dengan peneliti ini. Atau ini langkah awal seorang lembaga leaders gitu ya mencari anggota timnya. Kan artinya membangun tim efektif itu adalah bagaimana kita menemukan seseorang untuk bisa memberikan materi tertentu, subjek tertentu untuk saling mengisikan gitu ya Pak ya. Barulah itu katanya kan tim efektif kan gitu. Nah, seorang peneliti atau seorang kelompok peneliti akan mencari peneliti lain itu berdasarkan dari kepakarannya. Oh, saya butuh nih seorang peneliti ahli di bidang agrikultural dan biology science contohnya gitu ya Pak ya. Maka dia mencari di sini. Literasinya dilihat, literaturnya dilihat secara digitalnya. Oh, ada nih Prof Gono. Oh, ini bisa dilihat. Oh, ini ada tulisannya nih. Oh, sitasinya seperti ini gitu. Makin banyak disitasi maka makin baguslah seorang peneliti kan gitu ya Pak ya. Kan ukurannya seperti itu, kalau seorang peneliti banyak tulisannya, banyak disitasi gitu ya, banyak dipakai teorinya, maka pengalamannya pun akan lebih banyak. Terus juga banyak sekali ini adalah platform-platform lain yang memang orang bisa melihat ke sini gitu Pak. Nah inilah yang dimaksud lebih mendalam bahwa kita harus memiliki kecerdasan digital ini gitu kan. Jadi peneliti memiliki kompetensi menulis KTI, tetapi juga harus memiliki kecerdasan di sini. Artinya dia nggak gaptek gitu Pak ya, bagaimana dia memiliki
memiliki account di ResearchGate gitu ya. Ini ResearchGate itu seperti Facebooknya orang peneliti lah gitu kan ya. Ada kegiatan 120 research item gitu, ada proyeknya berapa kan gitu ya. Nah, disinilah yang memang orang itu akan melihat potensi kita dan akan terbangun sebuah tim yang efektif gitu Pak. Inilah ada keterkaitan gitu antara kecerdasan digital ini gitu ya, kecerdasan kompetensi yang kedua tadi ya, bagaimana kita meningkatkan secara digital kecerdasan digital kita. Artinya bahwa kita jago menulis KTI ini, tetapi kita juga istilahnya jangan gaptek dengan hal-hal yang seperti ini gitu kan ya. Artinya orang akan melihat kita secara digital ini gitu ya Pak ya. Inilah yang kemarin kita coba untuk untuk melihat potensi-potensi kira-kira di platform apa saja sih kita bisa melihat seseorang dengan berbagai kepakarannya. Ternyata kan banyak sekali ya, contohnya ada di Google Cendekia, ketika searching nama kita maka akan muncul gitu kan Pak ya. Ini juga akan melihat nih apa substansi-substansi yang bisa kita lihat. Ini juga saya pikir ini adalah sebuah langkah kolaborasi riset yang akan menjadi lintas gitu ya, entah itu lintas kepakaran, jelas lintas wilayah geografis, ini akan menjadi sesuatu yang berkembang, dan hari ini adalah tuntutan seperti ini, bagaimana seorang peneliti harus membangun gitu ya. Dan saya kira ya penelitian yang sendirian tentunya akan lebih bermanfaat ketika penelitian kita ini secara kolaborasi kan gitu ya Pak ya, secara bersama-sama. Nah, ini yang disintanya. Dan contohnya ini Pak nih, terkait dengan bagaimana kecerdasan digital gitu kan. Indra coba untuk merangkum ya Pak ya, ini mohon izin juga Indra share ke Bapak ini, Indra merangkum yang ini sudah lama juga nih sebetulnya Indra menyusun ini supaya Indra nggak lupa gitu kan ya. Cara Indra untuk supaya tidak lupa ya Indra membuat materi ya Indra simpan gitu kan di web kita gitu kan ya, di Indrapedia. Nah ini Pak, bagaimana sih pengembangan kompetensi dengan kecerdasan digital? Ini juga sebuah sebuah kacamata yang memang Indra masih pelajari mendalam gitu kan ya. Bagaimana sih kita mengembangkan kompetensi dengan kecerdasan digital? Nah, Indra mengenal ada 8 wilayah, 3 tingkatan, 24 kompetensi kecerdasan gitu dalam mengembangkan kompetensi. Jadi seperti IQ dan EQ gitu ya, yang lahir ini di revolusi industri kan gini ya Pak ya, ini timeline-nya gitu kan ya. Ya sekarang mulai dari 2016 gitu kan ya, di abad ke-20 ini ada abad 21 ada kecerdasan baru ya, disebut dengan digital quotient gitu atau digital intelligence lah gitu kan ya, yang orang kita menyebutnya kecerdasan digital. Saya kira ini perlu diketahui apa sih 8 wilayah kecerdasan digital ini. Supaya apa sih? Ya supaya kita akan memahami kira-kira apa resiko-resikonya. Saya kira itu ya Pak ya. Kalau kelebihannya jelas ini akan ya Pak Agus ya, akan banyak manfaatnya. Tetapi kita juga harus mengetahui resikonya. Kita harus cerdas secara digital supaya kita tidak dimanfaatkan oleh orang lain, kejahatan berbasis digital juga bisa kita hindari gitu kan ya. Ini ada 8 wilayah, ada macam-macamnya seperti ini Pak gitu kan ya. Mungkin nanti kita akan share ini terkait dengan identitas digital. Boleh nggak kita share KTP contohnya kan? Itu juga nggak boleh. Bagaimana penggunaan digital, bagaimana keselamatan digital, keamanan digital gitu ya, kecerdasan emosional gitu kan ya. Ini juga bahaya ketika kita istilahnya marah-marah gitu di media sosial, di forum-forum di forum-forum digital juga, ini juga hati-hati gitu kan ya. Bagaimana literasi digital, bagaimana hak cipta, hak digital ini gitu kan. Mungkin ini juga harus dipahami gitu kan ya oleh seorang leadership ya dari PKP atau PKA pada keluarga digital dan sebagainya. Ini 24 kompetensi dari identitas sampai ke macam-macam Pak ini. Manajemen jejak digital ini juga orang itu ketika tadi ya menyampaikan menyampaikan sesuatu yang tidak baik, kata-kata tidak baik gitu kan ya. Terus kita buru-buru dihapus, ya orang bisa aja sudah men-screenshot, ini hati-hati.
karena ada jejak digitalnya masih terlihat gitu ya. Ini harus juga hati-hati, yang memang ini juga harus harus kita pahami gitu supaya jangan kita kebablasan. Semuanya digitalisasi, semuanya revolusi 4.0 ya. Ini juga harus dibatasi dengan resiko-resiko yang melekat juga gitu ya. Manfaatnya pasti melekat juga resiko-resikonya kan gitu ya, kejahatan-kejahatan yang bisa dimunculkan dari kecerdasan digital ini. Nah, saya kira itu Pak ya yang Indra ingin sampaikan gitu terkait dengan manajemen membangun tim efektif, kaitannya dengan tadi kecerdasan digital. Pak Agus, mudah-mudahan ada insight ya, ada masukan juga buat Bapak nih terkait penyusunan modul atau pengembangan materi membangun manajemen tim efektif gitu ya, sehingga ya memang kecerdasan digital itu penting, tetapi juga ada aturan mainnya, ada resiko-resikonya gitu kan yang harus bisa dipahami. Itu sih Pak kemarin tahun 2019 ya Pak ya, Indra menyusun modul ini dengan Prof Andika gitu kan ya, dengan teman-teman, dengan ada Mbak Yetvi gitu kan ya, pembelajaran dengan Mas Purkon, kita juga ada mentornya Prof Gono gitu ya, bagaimana sore. Terima kasih Kang Indra obrolannya, tentunya sama-sama Bapak. Oke. Ini akan menjadi sesuatu yang berbeda ya, memimpin di era digital akan berbeda dengan cara-cara yang ya tentunya berbau teknologi. Ya. Dan tidak cukup kita berpikir tentang bagaimana kita mendapatkan kontribusi dari tim yang solid atau efektif, tapi leadership membutuhkan cara-cara mengkolaborasikan semua potensi dengan cara digital. Semoga perbincangan kita bermanfaat. Terima kasih Kang Indra. Terima kasih Pak Agus. Inilah cara kita ya Pak Agus ya. Kita jadi moderator, jadi pemicu juga ya, pematih juga.